Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana shahran mubarakan wa siyama naharihi wajiban wa qiyama laylihi tatawwa'an wal amala fihi mudha'afan wa dhanba fihi maghfiratan wa du'a fihi mustajaban. Amin dong. Capek enggak? Gua juga capek. Tapi insya Allah capeknya dapat pahala. Amin. Dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Ya Rabbal. Amin. Bulan puasa lain Pak dengan bulan yang lain. Kalau bulan yang lain ibadah sunnah tetap dapat pahala sunnah. Pahala wajib tetap dapat pahala wajib. Tapi dalam bulan suci Ramadan tidak. Ibadah yang sunnah diberikan pahala ibadah wajib. Amin dong. Capek gue ceramahnya nih. Amin dikomandoin melulu. Lebih dahsyatnya lagi, ibadah yang wajib diberikan pahala 70 kali lipat dengan pahala wajibnya. Tidak ada pahala sehebat ini kecuali hanya ada di bulan suci. Makanya tarawih ini bukan siapa yang lebih dulu datang. Tarawih ini bukan siapa yang lebih cepat datang. Tapi tarawih ini siapa yang sanggup bertahan sampai akhir Ramadan. Betul tidak? Apalagi sama ibu-ibu, kita mah kalah Pak. Kita mah belum ngapa-ngapain. Ibu-ibu mah habis Jumatan langsung gelar sejadah, tek-tekan tempat. Cuman begitu yang ditanya bukan Isya jam berapa, yang ditanya imamnya siapa. Kalau imam yang cepat bertahan, imam yang lambat dikit aja pasti nggak berangkat. Tapi bukan ibu-ibu sini, ibu-ibu sono pindahan sini. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana nabiyyina Muhammadi wa askiliz zalimina biz zalimin amin wa akhrijna min bainihim salimin amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amin ya rabbal. Amma ba'du, qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattakuna ayyaman ma'dudah atau kama qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam man shoma Ramadan wa aqamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Amin dong. Amin. Ya gue pulang juga dah. Amin ya rabbal. Sadaqallahul aliyul azim. Sama kita muliakan segenap para asatidzah, para hujjaj, wabil khusus pimpinan imam salat isya kita Al-Mukarram wal-Mukhtaram Al-Ustadz Ahmad, pimpinan salat tarawih dan witir kita Al-Mukarram wal-Mukhtaram Al-Ustadz Al-Had Abdul Razak,
juga segenap pengurus Masjid Jami Ali Imran, Ananda Al-Ustad Rahadi Sanadi beserta segenap kepengurusannya, dan yang saya banggakan hadirin wal hadirat jamaah majlis salat tarawih dan juga witir berjamaah di Masjid Ali Imran yang sama kita muliakan ini, yang juga kita berharap mudah-mudahan kita yang hadir ini malam, seluruh amal ibadah yang telah akan dan sedang kita kerjakan, wabil khusus puasa kita yang sudah 2 hari, tarawih kita di malam yang ketiga, doa-doa kita, sedekah yang sudah kita keluarkan, semuanya insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji dan rasa syukur hanyalah milik salawat dan salam sama kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad, yang semoga pula salawatullah wassalamuh tercurah atas keluarga, juga atas sahabat, dan mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita semua hadir kelak mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal salillah 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 semuanya salillah salillah bil qabul ya Hannan ya Mannan ya Kadimal Ihsan bahri judik malian jud lana bil ghufran ya Ramadan salillah enggak hafal ya, belum apa, belum ya, kelihatan dari mukanya, mulut mah, tapi nggak ada suaranya. Selawat yang lain ya, selawat yang lain ya. Marhaban ya sah, marhaban sahrus, marhaban ya sah Ramadan, marhaban sahrul qiyami. Ayo semuanya, marhaban marhaban sahrus, marhaban ya sahra Ramadan, marhaban sahrul, marhaban ya kalimalan anta li ghaya marami bikudu mikian jaliran wa yazul ighdimami. Ayo marhaban marhaban sahrus, marhaban ya sahra Ramadan, syahrul. Kenapa kisah musik targhib? Kenapa
Kenapa kita mesti menyambut? Karena itu perintah Nabi kita Muhammad. Apa kata Nabi? Man farihah, siapa orang yang bergembira, merasa senang, merasa bersuka cita bidukhuli Ramadan, dengan masuknya bulan suci, nanti bangkit di hari kiamat, kata Rasulullah, haramallahu jasadahu ala nira, jasadnya, badannya Allah haramkan dari siksa api neraka. Ya Rabbal, iya. Tapi puasa juga nyambut doang. Ada Pak nyambutnya semangat, puasanya enggak. Saya tanya, ente kemarin nyambut Ramadan pawai obor semangat bener, sampai megang obor 3, yang satu tangan kanan, yang satu tangan kiri, yang satu di mulut. Kok begitu masuk puasa ente enggak puasa? Dia baca tuh hadis tadi. Tenang Pak Ustaz, Nabi yang janjiin, siapa orang yang bergembira menyambut datangnya Ramadan, nanti di hari kiamat jasadnya haram disentuh api neraka. Jadi ngapain saya puasa lagi? Cukup nyambut aja. Ya, saya mau tanya, nih pendapat orang ini betul apa salah? Kurang kencang, betul apa salah? Nyambut Ramadan hukumnya puasanya. Jadi kalau orang nyambut Ramadan kagak puasa, sama aja tahajud nggak sembahyang subuh. Tahajud wajib sunnah, subuh. Dan kaidah ulama kita mengatakan, jika yang sunnah merusak yang wajib, maka yang sunnah menjadi haram. Tapi saya yakin yang hadir puasa semua. Meskipun ada yang pura-pura, masih ada juga yang belaga. Emang gak ketahuan? Puasa yang tahu cuman siapa? Kalau sholat orang tahu nggak? Sholat orang tahu nggak? Zakat, haji jangan dibilang deh ya. Yang berangkat laki bini, yang ngantrin 6 truk. Kayak mau demo tuh orang. Tadi kita kedam Sadi, jangan di belakang. Tolong Pak kasih jalan. Tak kedam. Nah, saya. Tapi ibadah puasa nggak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah itu. Kenapa Nabi sabdakan, Inna Rajaba syahrullah, Rajab merupakan bulannya Allah, wa Sya'bana syahri, Sya'ban bulanku, wa Ramadana syahru ummati, dan Ramadan bulannya umatku. Apa kehebatannya? Filosofi puasa nih, yang halal saja bisa kita cegah. Yang halal bisa kita, apalagi? Ayo jawab, apalagi? Yang halal bisa kita cegah, apalagi yang haram. Bini kita halal nggak? Bu, suami kita halal nggak? Masuk Ramadan yang halal jadi haram. Jangan coba-coba bersetubuh lagi puasa. Di samping kodok, kifaratnya berat. 1, bagi orang yang bersetubuh di siang hari bulan suci Ramadan, maka di samping dia kodok, wajib membayar kifarat, berpuasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh batal.
Eh, eh, kayaknya diam semua nih. Jangan-jangan melakukannya. Hati-hati, di samping kodok yang sehari kita batalin, dapat kifarat puasa berapa lama? 2 bulan berturut-turut nggak boleh batal. Lagi bayar kifarat sehari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, sampai 40 hari batal karena sakit, ulang dari pertama lagi. Gue yakin nih hatinya banyak yang mikir nih, kayaknya gue dulu begitu nih. Hati-hati saudara, bersetubuh di siang hari bulan puasa, sehingga Nabi sabdakan hanya orang yang gak punya malu ketika lagi berpuasa dia bersetubuh. Ketika orang-orang rame-rame mempertahankan hawa nafsunya, justru dia mengumbar hawa nafsunya dengan bersetubuh dengan istri atau suaminya. Sengaja lagi. Andaikan kodok seumur hidup, belum tentu terbayar saudara. Kifaratnya emang 2 bulan berpuasa, tapi kodoknya dia mau kodok seumur hidup, belum tentu terbayar itu kodok puasanya saudara, karena membatalkannya secara sengaja, kecuali bersetubuh nggak sengaja. Mungkin nggak? Mungkin. Orang hadisnya ada. Mungkin jam 7 hujan gede, suasana gelap, mendung. Dia pikir baru jam 2 malam. Dia bersetubuh sama istrinya. Lagi bersetubuh, anak ketok pintu mau sekolah. Mak minta duit, mak mau sekolah. Bapaknya tanya, emangnya berapa sekarang? Udah jam 7. Kata bininya, bang cabut, mandi, lanjutkan puasanya, sah puasanya, karena bersetubuhnya tidak sengaja. Tapi kalau sengaja, wajib qada, wajib kifarat. Ustadz, bagaimana kalau nggak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Ganti, kasih makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Satu fakir miskinnya 1 mud. 1 mud itu 1 liter. 60 orang laki bini. Ayo kaliin lah. Laki bini berarti 60 kali 2 jadi berapa? Bangkrut loh. Tuh, saking Allah marahnya sama orang yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadan. Padahal halal, tapi karena puasa datang, yang halal Allah haramkan dulu. Ustadz, bagaimana kalau nggak sanggup juga memberi makan fakir miskin 60 orang? Membebaskan seorang budak Islam 1 orang. Sekarang udah nggak ada zaman perbudakan. Paling alternatifnya cuma 2 tadi, puasa dan memberi makan. Ustadz, dulu sengajain berkali-kali Ustadz, apalagi waktu subuh Pak Ustadz, rawan bener. Awalnya mah rebah-rebahan, pegang-pegangan, berlanjut Pak Ustadz. Itu yang kifarat untuk yang berapa hari? Untuk sehari. Nah kalau ente bersetubuh 5 hari,
bersetubuh 5 hari. 5 kali 60 300 bagi 2 dikali 2 600. Asam lambung lu kumat. Awas, jaga. Itulah filosofinya puasa. Makanya nggak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah bapak berangkat kerja jam 10 lapar, makan di kerjaan. Apa bini kita tahu? Pulang belaga lemes, bibir dikering-keringin, jalan dibongkok-bongkokin. Apa nggak tega bininya? Nanya lagi, masih puasa bang? Hebat jawabannya. Mohon doanya bu, doain biar mati sekalian. Nggak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah. Itulah Allah firmankan dalam hadis kursinya, as-saumu li, puasa itu punya aku, kata Allah. Wa ana ajzi bih, ketika ada orang berpuasa, kata Allah, aku nggak izinkan malaikat ngasih pahalanya. Tapi ketika ada orang berpuasa, pahalanya langsung aku yang memberikannya. Amin dong. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal, insya. Cuman apa syaratnya supaya puasa kita kayak begitu tuh? Syaratnya cuman satu. Ya ayyuhallazina, wahai mereka orang yang itu syaratnya. Kalau Islam nggak ngejamin. Islam nggak ngejamin. Yang ngejamin imannya. Kalau beriman pasti puasa. Tapi nggak semua umat Islam itu berpuasa. Betul? Udah nggak puasa Lebaran paling keren. Habis sembahyang Id nangisnya paling kenceng. Duitnya habis buat main koprok semalaman. Nauzubillahimin. Nauzubillahimin. Kalau bicara iman, udah kita tanam sejak bulan Rajab. Dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad. Sehingga dalam kitab Surratun Nasihin ada ulama mengatakan Rajab bulan kita menanam. Tanam apa? Tanam iman. Sa'ban bulan kita menyiram. Bulan kita memupuk. Yang kita siram iman, yang kita pupuk iman. Ramadan tinggal metik hasilnya dari apa yang kita tanam di bulan Rajab, dari apa yang kita siram di bulan Sya'ban. Ramadan tinggal metik hasilnya. Tapi semua tanya, kagak nanem, ada nggak yang dipetik? Ayo saya tanya, kagak nanem, ada yang dipetik? Nggak ada. Nanem tapi nggak disiram, nggak dipupuk, ada yang dipetik? Nggak ada juga. Jadi Ramadan tergantung Rajab dan Sya'ban. Rajab dan Sya'bannya baik, insya Allah Ramadannya juga ikut baik. Tapi ketika Rajab dan Sya'bannya kurang baik, diyakinkanlah Ramadannya juga akan kurang baik. Maka baik atau tidaknya kita lihat sampai akhir Ramadan. Tarawihnya tetap nggak kayak gini? Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Baik atau tidaknya Ramadan kita lihat sampai akhir Ramadan. Ini tarawihnya tetap nggak kayak begini? Kalau tetap kayak begini, berarti bapak ibu sudah nanam, udah nyirem, hasilnya kita panen sekarang sampai akhir Ramadan. Tapi maaf, kalau Rajabnya kagak nanam, Sya'bannya kagak nyirem, paling bertahan
5 malam. Enggak juga. Saya paling nggak suka tuh bilang paling mending. Kagak ada istilah masih mending, nggak ada. Yang mending itu bertahan sampai akhir, itu yang mending. Masih mending 5. Kagak. Apalagi terawih ini pahalanya dari mulai hari ke hari berbeda. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Malam pertama keluar dosa kita dari tubuh kita seperti bayi yang lahir di kandungan ibunya. Kemarin malam ke diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya. Dan sekarang malam ke malaikat berseru, segeralah kalian beramal banyak untuk diampunkan dosa kalian yang lalu sampai dosa yang akan datang. Ya Rabbal, makin mau habis terawih pahalanya semakin hebat. Apalagi malam terawih terakhir 1000 kali haji dalam keadaan mabrur. Malam keberapa ya? Malam terakhir. Malam terakhir. Besok mau takbiran, ini malam kita terawih, pahalanya 1000 kali haji dalam keadaan mabrur. Saya berhaji baru sekali. Kalau ente terawih malam terakhir berapa hajinya? 1000. Kalah gue 1, lu 1000. Oh, tapi gue nggak mau kalah. Gue terawih juga. Jadi kan 1001. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Insya dengan iman apapun perintah Allah bisa kita kerjain. Dengan iman yang berat jadi ringan. Dengan iman yang susah jadi mudah. Bahkan dengan iman sekalipun sanggup menjauhkan larangan, Alhamdulillah. Makanya ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ada sahabat Nabi yang dikasih gelar oleh Allah dengan nama As-Siddiq saking berimannya. Siapa dia? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Itu As-Siddiq predikat dari Allah. Apa kata beliau? Jangankan Nabi Muhammad Isra Mi'raj 1 malam, andaikan Nabi Muhammad Isra Mi'raj cuma 1 detik, aku beriman. Karena Isra dan Mi'raj bukan kemauan Nabi Muhammad. Isra dan Mi'raj bukan keinginan Nabi Muhammad, tapi Isra dan Mi'raj semata-mata kemauan siapa? Keinginan siapa? Andaikan Isra Mi'raj kemauan Nabi, nggak akan terjadi itu Isra Mi'raj, saudara. Yang kedua, dibuktikan Allah dengan adanya kalimat tasbih, subhanallah. Berarti betul-betul yang memperjalankan Nabi siapa? Bukan Nabi sendiri, saudara. Makanya jangan suka mendahului Allah. Kemarin kejadian tuh cuaca ekstrim, hujan besar, geluduknya gede, anginnya kencang, sekolah diliburkan, PJJ. Betul? Begitu PJJ, alhamdulillah enggak hujan. Pas mau masuk hujan lagi, besoknya PJJ lagi. Jangan suka mendahului Allah. Apapun yang terjadi nggak lepas dari campur tangannya Allah. Betul tidak? Betul tidak? Yang kedua, ketika Nabi Mi'raj mencium wangi yang luar biasa, Nabi tanya Jibril, ini wangi apa? Jibril menjawab, ya Rasulullah, ini wangi keluar dari kubur seorang perempuan yang sangat mulia. Orang kaya dia? Tidak. Pejabat? Tidak. Siapa dia? Pembantu rumah tangga, ya Rasulullah. Kerja di mana? Kerja di rumah Fir'aun. Apa kerjaannya? Tukang nyisirin
anak-anak gadisnya Fir'aun. Siapa namanya? Siapa namanya? Hindun. Masito. Dikenceng salah. Masito pekerjaannya. Masato yumasitu masit. Itu isim fa'il. Kerjaannya tukang. Nama aslinya Hindun. Jawab yang kencang. Laki-laki ini hobi main bola nih. Hobi nonton bola. Lagi main bola, lagi nonton bola, ada yang megang periwitan. Siapa namanya? Cecep bego. Wasit. Wasit pekerjaannya. Wasato yuwasitu wasit. Nama aslinya? Cecep. Saya mau tanya, tadi yang mimpin sembahyang Isya siapa namanya? Pak Ahmad. Imam. Imam pekerjaannya namanya Pak Ahmad. Udah gue nggak tanya lagi, udah paham semua dah. Ketika Masitoh lagi nyisir anak Fir'aun, jatuh sisirnya. Diambillah itu sisir dengan ucapan Bismillahi wa ahlaka Fir'aun. Dengan nama Allah, ya Allah, binasakan Fir'aun. Diaduin sama ayahnya. Marah Fir'aun. Disidang berkali-kali sidang, ujung-ujungnya hukumannya mati. Matinya mengerikan, digoreng saudara. Dengan penggorengan yang besar, api yang panas, minyak yang mendidih. Lebih dahsyatnya lagi, ternyata Masitoh tidak digoreng sendirian, tapi digoreng berikut suami dan anak-anaknya. Inilah gambaran iman. Apapun perintah Allah pasti sanggup kita lakukan kalau kita punya. Begitu juga kita sanggup menjauhi larangan Allah kalau kita punya iman. Jawab yang keras. Tahu handphone ada baterainya? Bagaimana kalau baterai handphone nggak dicas? Lobet dulu dong. Lo main mati aja lo. Betul? Udah lobet nggak dicas juga, lama-lama handphonenya. Kalau handphone udah mati, saya mau tanya, masih berfungsi nggak? Masih berfungsi nggak? Bisa nggak buat WA, SMS, main Facebook? Iman juga begitu. Kalau iman udah mati, nggak berfungsi lagi. Khatamallahu ala qulubi wa ala sam wa ala absar gisa walahum azabun. Kalau handphone udah mati nggak berfungsi lagi, hati pun kalau mati nggak berfungsi lagi. Hati ikut mati, telinga ikut mati, mata ikut mati. Nanti di hari kiamat tinggal menunggu siksa Allah yang sangat pedih. Makanya ada Ramadan yang disebut dengan musuhnya Ramadan. Siapa? Siapa musuhnya Ramadan? Ketika Nabi Mi'raj melihat neraka Jahannam, ada orang disiksa begitu hebat. Nabi tanya sama Jibril, siapa ini Jibril? Dia ini musuhnya Ramadan ya Rasulullah. Nabi nggak tega, mau angkat tangan mensafaati, mendoakan, menyelamati. Apa kata Jibril? Turunkan tanganmu ya Muhammad. Ini orang nggak pantas didoain, nggak pantas disafaatin, nggak pantas didoain, karena ini orang musuhnya Ramadan. Kalau udah musuhnya Ramadan, musuhnya Allah, musuhnya Rasulullah, dan musuh kita bersama, saudara. Kok bisa begitu? Ramadan datang nggak gembira, malah dianggap tersiksa. Orang-orang puasa dia tidak puasa. Bahkan ketika orang-orang puasa, dia bangga dengan maksiat dan dosanya. Musuhnya Ramadan. Di hari kiamat kata Nabi,
aku terlepas dari manusia macam begini. Gak akan aku syafaati, gak akan aku selamati, gak akan aku doakan, kata Rasulullah. Kita mau gak begitu? Kita mau gak begitu? Ragu-ragu amat jawabnya. Kita mau gak begitu? Betul? Insya. Bedanya kalau handphone dicasnya di listrik, kalau iman dicasnya di majelis, banyak membaca banyak berzikir kepada Allah, banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad. Satu. Yang kedua, tahu air laut? Tahu air laut? Rasanya? Tapi saya mau tanya, di laut ada ikan tidak? Ada ikan tidak? Hebatnya ikan di laut, boleh asin airnya, tapi ikan nggak terpengaruh dengan asinnya air laut. Kenapa? Karena ikannya hidup. Begitu juga dengan iman. Kalau iman kita hidup, di kampung kita banyak narkoba, nggak bakal terpengaruh. Kalau iman kita hidup, di kampung kita banyak miras, nggak akan terpengaruh. Kalau iman kita hidup, di kampung kita banyak perjudian, nggak akan terpengaruh. Kalau iman kita hidup, di kampung kita banyak perzinahan, tidak akan terpengaruh. Betul tidak? Karena imannya tapi maaf, ketika ikan udah mati, diasinin, asin, jadi apa? Ikan asin. Dimanisin, manis, jadi apa? Dendeng bego. Ikan manis. Mana ada ikan manis? Dendeng. Betul? Bu, ikan dikuningin jadi apa, Bu? Pesmol ya, Bu. Ikan kuning. Itu mah ikan emas. Ditemin jadi pindang. Yang kesian noh di pinggir jalan dipecel-pecelin jadi pecel. Iya. Kenapa tuh ikan diasinin asin, dimanisin manis, dikuningin kuning? Karena ikannya udah mati. Iman kita kalau udah mati seperti itu, tinggal dimanapun kita, gampang terpengaruh dengan pergaulan dan lingkungannya. Ini lause saatnya. Lause ya. Laksana sama mangga besar serasa nggak beda. Sama. Komplit dari sajadah sampai haram jadahnya. Betul tidak? Jawab, betul tidak? Mau apapun keadaannya, kalau iman kita hidup, nggak akan terpengaruh dengan pergaulan dan juga lingkungannya. Pagi hari ini saya lihat muazin anak muda, Bilal anak muda, alhamdulillah, sampai imam-imamnya masih pada muda-muda, termasuk Pak Ahmad awet muda. Amin ya rabbal alamin. Insya begini pemuda yang diharapkan Allah dan dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan anak muda kita istiqomah ya di dalam memakmurkan Masjid Ali Imran, karena kita perlu regenerasi ke depannya. Nggak mungkin selamanya Ustadz Rohadi juga sehat, pasti juga umur ada masanya. Betul tidak? Ketika udah selesai umurnya, pasti akan naik anak-anak kita ke depannya untuk lagi memimpin estafet di Masjid Jami Ali Imran ini. Dah yang terakhir, saya baru baik sakit Pak,
asam lambung saya kambuh lagi sampai ke ulu hati, hampir dirawat saya di rumah sakit. Kalau dirawat, ya Allah, bakalan banyak lagi deh acara yang gagal. Stres lagi aja gue. Ya, tapi alhamdulillah dapat obat yang bagus, sembuh lagi alhamdulillah. Doain pulang dari sini tambah sehat ya. Amin ya rabbal. Yang terakhir nih, Allazi ja'ala lakumul arda firasya. Allah menjadikan bumi sebagai hamparan tempat kita berpijak. Wassamaa bina'ah. Allah ciptakan langit sebagai atap tempat kita berteduh. Wa anzala minas sama'i ma'ah. Dari langit turun air. Namanya air apa? Turun air. Namanya air apa? Pertanyaan saya, di mana-mana air hujan sama enggak? Di mana-mana air hujan sama enggak? Di mana-mana tanah sama enggak? Tapi lihat kekuasaan Allah dengan iman kita. Fa akhraja bihi minas samarat. Airnya boleh sama, tanahnya boleh sama, tapi yang tumbuh berbeda-beda. Amin dong. Buah-buahan ada enggak? Mangga, durian, semek. Mangga matang manisnya, durian matang manisnya, sama enggak rasanya? Jawab, sama enggak rasanya? Padahal air hujannya, tanahnya, tapi rasa buahnya. Yang berbicara begitu iman. Tanpa kehendak Allah nggak mungkin bisa begitu. Sayur-sayuran ada nggak? Sebelah kanan saya sayur basi, sayur asem. Kiri sayur sop, belakang genjer. Sop enak nggak? Sayur asem enak nggak? Sama nggak rasanya? Sama nggak rasanya? Udah air hujannya, tanahnya, tapi rasa sayurnya. Itulah kekuasaan Allah. Terakhir bunga-bungaan. Kanan bunga melati, kiri bunga ros, belakang bunga. Yang bilang bangke siapa tuh? Yang bilang bangke siapa tuh? Ayo, melati wangi nggak? Ros, bunga bangke. Padahal air hujannya, tanahnya, tapi wangi bunganya. Itulah kehendak Allah. Ayo, masuk bulan suci Ramadan, kuatkan iman kita sampai akhir Ramadan kita, sampai bisa merebut la'allakum, sampai bisa menyambut hari raya Idul, sampai mendapatkan gelar minal aidin. Amin ya rabbal. Ini saja Pak yang dapat saya sampaikan, bekal di malam ketiga untuk senantiasa mempertahankan imannya sampai akhir bulan suci. Tarawih bukan siapa dulu yang cepat datangnya, tapi tarawih siapa yang bertahan sampai akhir tarawihnya. Pertahankan tarawih kita sampai datangnya malam takbiran. Insya Allah selesai daripada Idul Fitri, semua dosa-dosa kita habis seperti bayi yang lahir dari kandungan ibunya. Amin ya rabbal. Insya. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf saya nggak bisa ngisi tarawih 2 kali, tapi yang terakhir saya kasih buat kuliah subuh. Kalau nggak salah 3 hari lagi mau. Besok malam mau takbiran ya. Besok malam mau takbiran, saya ngisi kuliah subuh di Ali Imran. Itu juga bukan hari Minggu ya. Kalau nggak salah hari biasa. Tapi mudah-mudahan kita batasi waktunya, karena saya tahu takut masih ada yang kerja dan sebagainya. Yang biasa mungkin kuliah subuh sampai jam 7, kita batasi sampai jam 9. Dipecat semua kalian. Baca Fatihah ya, biar semuanya sehat walafiat, biar semuanya istiqomah ibadatnya sampai datang hari rayanya Idul
Termasuk kita fatihahkan kepada bapak-bapak yang setiap bulannya selalu menyisihkan rezekinya sebagai donatur tetap anak-anak yatim saya, yang bulan ini kita akan ambil untuk donatur bulan Februari. Kepada bapak yang biasa ngasih tiap bulan, ini malam ayo silakan kumpulkan. Jika tidak ada, nanti bisa menyusul pada kuliah subuh di Masjid Jami Ali Imran. Doain semoga rezekinya bertambah, pahalanya berlipat ganda. Ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin rabbal alamin. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita lanjutkan sembahyang witir berjamaah kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.